Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dan implikasinya terhadap kehidupan sosial. Next. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Ica Ayu Bibina, Winda Nurmalia, Nisrina Diah Ayu Nuraini, Kelvin Nizar Pratama. Next. Pengertian manusia. Menurut para ahli, Max Keller, manusia tidak mempunyai dunia keliling yang terbatas seperti dunia hewan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kemampuan untuk menangkap sesuatu yang bernama objek. Kemudian Noto Nagoro, manusia ialah makhluk yang monopluralistik, maksudnya tersusun atas jiwa dan raga, bersifat perorangan dan sosial, serta berkedudukan kodrat, berdiri sendiri, dan juga pada saat yang sama ia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Drijarkara, seluruh manusia adalah apa dan siapa. Maka dari itu muncullah dunia prinsip, yaitu prinsip yang menyebabkan manusia berupa apa dan berwujud siapa. Prinsip keapaan disebut materia atau prinsip kejasmanian, sedangkan prinsip kesiapaan disebut dengan roh. Drijarkara juga menyatakan bahwa karena dalam susunan antara manusia itu roh-roh yang pertama, maka manusia pertama adalah roh yang bermateria. Next. Menurut pandangan Islam, dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian menurut Quran Surat Asy-Syafat ayat 11 yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Kemudian pada surat Nuh ayat 17 yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian khalifah. Kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang pada mulanya berarti yang mengganti atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Kata khulafa yang pada mulanya berarti di belakang, maka seringkali diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikan. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi dalam jabatan kepala pemerintahan dalam Islam, baik urusan agama maupun dunia. Next. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah. Khalifah diartikan sebagai pengganti Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya terhadap umat manusia. Diciptakannya Adam dengan cara taat kepada Allah dan tidak ingkar kepadanya, termasuk menjauhi yang dilarangnya. Dalam penciptaan manusia, dalam Al-Quran seolah-olah terjadi dialog atau musyawarah sebelum melakukan penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah Allah di muka bumi, yaitu manusia, serta Allah mengetahui hal yang tidak diketahui oleh malaikat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian hakikat manusia sebagai makhluk Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Untuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati, seperti yang diperintahkan dalam surat Bayyinah ayat 5 dan surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dalam surat Az-Zariyat, Allah menjelaskan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Next. Peran manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia, dan juga alam yang menjadi sumber penghidupan.
Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi, yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangatlah tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implikasi dalam kehidupan sosial dan bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial dan dalam kehidupan tentunya berdampingan atau hidup bersama dengan sesamanya, dalam arti bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesamanya lah, manusia dapat mengukuhkan eksistensinya. Dan berdasarkan pernyataan sebelumnya, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Cassirer 1987. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Cassirer menyatakan bahwa manusia takkan menemukan diri. Manusia takkan menyadari individualitasnya kecuali melalui perantaraan pergaulan sosial. Implementasinya dalam kehidupan sosial adalah kehidupan sosial didasari oleh pengembangan atau peningkatan kemampuan manusia untuk dapat beradaptasi dan bekerja sama dengan individu lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.